Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Fadlila Tunisa dengan NIM 41201191 selaku moderator dari kelompok 10 yang ingin menuntun jalannya diskusi kelompok kami yang berjudul Efisiensi Alokasi dan Distribusi Pendapatan dalam Islam, yang beranggotakan 1. Dewi Cempakasari dengan NIM 41200088. Yang kedua, Renita Dia Febi Aryadi dengan NIM 41201112. Yang ketiga, Ana Fadlila Tunisa dengan NIM 41201191. Perkenalkan, nama saya Ana Fadlila Tunisa dengan NIM 41201191. Saya akan menjelaskan materi tentang A. Efisiensi alokasi dan distribusi. Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat distribusi pendapatan sangatlah penting untuk diperhatikan, sehingga suatu ekonomi dapat dialokasikan secara efisien oleh individu. Bagaimana suatu individu dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien didapatkan ketika individu mencapai titik kepuasan maksimal yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang B, konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Distribusi merupakan suatu usaha penyaluran barang dan jasa dari konsumen kepada produsen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani antara produsen dengan konsumen. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi. Distribusi dalam Islam pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemaslahatan umat. Pelaku distribusi kini telah menjadi pelaku ekonomi dominan di samping konsumen dan produsen. Baik, saya Renita Dia Febi Aryadi, NIM 41201112, akan melanjutkan materi tentang beberapa konsep Islam di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan distribusi pendapatan. Yang pertama, kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 165. Yang kedua, pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Yang ketiga, Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak, dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya, pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Pada pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu, dapat kita asumsikan pada dua individu yang mengonsumsi dua macam komoditas yang total penawarannya tetap. Dapat dilihat pada panel A dan B adalah ruang konsumsi untuk masing-masing individu. Titik origin atau titik awal konsumsi untuk individu A disebut AO, dan untuk individu B disebut saja dengan OB. Untuk memperoleh keseimbangan antar individu, maka kita gabungkan kedua ruang konsumsi tersebut. Caranya adalah dengan memutar ruang individu 2 hingga 1800. Maka kita akan mendapatkan sebuah kotak yang berisikan ruang konsumsi untuk kedua individu. Saya Dewi Cempakasari dengan NIM 41200088 akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi sering disebut Pareto efisien. Pareto adalah ekonomi Italia
yang menulis konsep ini 130. Suatu alokasi dikatakan Pareto efisien apabila barang-barang yang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain lebih buruk. Dalam ekonomi konvensional, keadaan ini dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain. Situasi semacam ini dianggap efisien karena pada situasi lainnya masih terdapat peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain. Imam Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan pernah mengatakan, "Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun." Selanjutnya ada efisiensi dan keadilan. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setempat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa alokasi tersebut adil. Para ekonom konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil. Yang pertama, konsep egalitarian, yaitu barang yang diterima pada setiap orang dalam kelompok masyarakat jumlahnya sama. Yang kedua, konsep Rawlsian, yaitu maksimalkan utility orang paling miskin atau the last well of person. Yang ketiga ada konsep utilitarian, yaitu maksimalkan total utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat. Dan yang terakhir adalah konsep market oriented, yaitu hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil. Kami cukupkan untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman semua dalam forum diskusi ini, dan semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak dalam hal penyampaian materi. Kami dari kelompok 10 terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.